Gimana kabarnya Bu hari ini? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya, Baik Bapak ya. gimana? Ya, saya baik-baik Oh, saja juga. Luar biasa. Hari ini kita bisa ketemu ya. iya, Sebentar saya akan ikut masuk ke dalam kelas Ibu. ya. Tapi sebelum saya masuk ke kelas, Mm-mm. eh, kita ada pra-observasi terlebih dahulu Ibu ya. Nah, nanti di kelas akan ngajar di kelas berapa Ibu? Di kelas 11 kuliner 2. Kelas 11 kuliner Iya. 2 ya. Nah, Ibu kan ngajar matematika. Mm-mm. Hmm. Tujuan pembelajarannya nanti apa? Karena materi yang pertama ini di semester 2 ini kita akan belajar tentang logika matematika, Mhm. maka tujuan awalnya itu adalah bagaimana siswa dapat menyelesaikan masalah terkait menganalisis yang mana merupakan pernyataan dan Ya, negasi sederhana dalam logika matematika. oke. Jadi sudah jelas sekali tujuan pembelajaran Iya. dirumuskan oleh Ibu ya. Nah, nanti dalam kegiatan praobservasi Mm-mm. kira-kira eh, area pengembangan yang akan hendak Ibu capai itu yang seperti apa? Misalnya eh, pembelajaran berdiferensiasi, misalnya ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk, atau mungkin pembelajaran KSI yang mungkin Ibu akan tekankan di kelas. Kalau pembelajaran yang ingin capai di sini, Pak, karena saya lihat di kelas itu kan anak-anak mempunyai kemampuan menangkap pembelajaran matematika itu ya, ada yang berbeda-beda, Hmm. ada yang cepat, kemudian ada yang udah dijelasin berkali-kali, tapi tetap aja lumayan lambat Iya. cara penangkapannya. Kemudian ada juga karakter dia dalam mencapai gaya belajarnya. Mungkin ada yang begitu saya jelaskan di papan tulis mungkin ada yang langsung mengerti, tapi ada yang suka dengerin video-video atau Hmm. juga ada anak-anak yang membaca buku bacaan atau literasi-literasi yang mereka dapatkan sendiri di internet. Mungkin di sini area pengembangan yang ingin saya capai yaitu mungkin pembelajaran diferensiasinya Oke. bagaimana menekankan itu ke anak-anak, Pak. Oke, jadi Begitu. Ibu memilih yang akan saya observasi nanti itu adalah Mm-mm. pembelajaran Iya. berdiferensiasi ya. Kalau saya rangkum, Ibu memilih itu karena memang di kelas itu Mm-mm. karakter dan gaya Mm-mm. belajar siswa Iya. yang macam-macam, Mm-mm. kemudian juga kemampuan siswa yang Mhm, ya berbeda-beda tepat juga ya. sekali. Nah, kemudian dalam mencapai eh, proses diferensiasi ke murid-murid nanti, Mhm. strategi yang sudah Ibu siapkan itu seperti apa? Strategi awalnya sudah pasti saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran Iya. agar saya lebih siap nantinya untuk apa namanya pembelajaran di kelas. Hmm. Kemudian yang kedua mungkin memahami terlebih dahulu karakteristik siswa sehingga bisa dikelompok-kelompokkan yang mana yang akan saya berikan materi konten video, kemudian yang mana yang akan diberikan literasi bacaan atau Mhm. teks, kemudian yang berikutnya itu mempersiapkan juga alat evaluasinya nanti, begitu. Oke, jadi sudah Ya, lengkap sekali ya, Ibu nanti akan pastinya sudah menyiapkan RPP, yang lihat uh, sudah RPP-nya tapi sudah masih ada. perlu diperbaiki Oke, masih Bapak perlu ya. diperbaiki ya. Ada RPP, kemudian melihat karakter siswa. Iya, Sepertinya Ibu juga sudah paham dengan siswa-siswanya di kelas mungkin ya. iya. Ya, ya. Oke, karena praobservasi sudah kita lakukan, tujuan pembelajarannya juga sudah jelas dirumuskan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah terkait Mm-mm. dengan pembelajaran berdiferensiasi dan strategi yang sudah disiapkan yaitu yang pertama menyusun RPP sudah Mm-mm. dilakukan, kemudian melihat karakter siswa, mana siswa yang suka belajar dengan membaca, mana dari Mm-mm. gambar, kemudian juga melihat eh, perbedaan atau eh, kemampuan siswa yang berbeda-beda. Iya. Jadi eh, sekarang bisa kita ke kelas ya, Ibu Yuk, ya. Mari kita ke kelas. yuk. Pangandaling. Om Swastiastu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, karena hari ini hari pertama, yuk yang di belakang silahkan ke depan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita
mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan jangan sing-sing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silahkan duduk ya. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Alfon, ya, sakit. Radea, Agung, Aditya, Darmayasa, Erik, Prama, Edo. Tidak baik, siapa yang tidak baik? Coba angkat tangannya. Kenapa? Sakit apa, Krisna? Sakit apa, Krisna? Pilek. Kok nggak pakai masker? Kasihan temennya. Udah hilang. Oh, berarti masih masa pemulihan ya. Yang lain gimana? Oh, semangat sekali kayaknya ya mengikuti pembelajaran hari ini. Gimana kabar kalian nih? Berapa minggu libur jadinya? 1 bulan? 2 minggu. Apa aja kegiatannya selama liburan? Kenapa? Tidur, nggak ada yang belajar? Aduh, jujur sekali ya. Ada yang kerja nggak? Nggak ada? Berarti semua libur, ngegabut aja di rumah. Ngabuburit. Siapa yang puasa di sini? Mana? Kamu? Nggak ada? Sekalian ya. Mau ngerjain saya. Oke, kita bertemu lagi setelah sekian lama kalian liburan. Nilai ulangannya ya nanti saya kasih tahu ya. Kenapa? Ya pasti ada nanti kalau yang nilai-nilainya kurang itu akan saya berikan tugas tambahan. Ya, apalagi yang tidak aktif. Ya, jadi saya harapkan ini kan memasuki materi dari semester 2. Jadi mulai hari ini kalian juga sudah akan memasuki bab baru, di mana bab yang akan kita pelajari ada 2 jenis pokok bahasa. Nanti yang pertama adalah logika matematika, yang hari ini akan kita bahas, dan yang kedua adalah trigonometri. Jadi sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, tetap semangat ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah logika matematika. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu pernyataan sederhana dan negasi sederhana. Nah, kalau dari tujuannya aja mungkin kalian ngerti nggak? Nggak, masih bingung ya. Jadi kita akan, agar lebih mudah, kenapa sih kita harus mempelajari materi logika matematika ini? Saya akan memutarkan 2 jenis video. Ya, jadi silahkan diperhatikan. Kalau selama ini kalian bertanya, Bu, ngapain sih perlu belajar matematika, untuk apa sih, Bu? Pasti dalam benak kalian seperti itu, kan? Nah, silahkan coba disaksikan video yang akan saya berikan berikut ini ya. Pembelajarannya cuma hitung dan ngapalin buku saja. Kalau dari SD sampai sekarang. Kedengeran nggak di belakang, Pak? Oh, ini dia. Katanya yang matematika itu pembelajarannya cuma hitung dan ngapalin buku saja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih pikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah. Ya, kita udah salah. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah jadi sudah aksen, hitung angka atau nyari teks yang itu nggak ada mana. Ini semua bikin
biasa setiap kali belajar matematika. Nah, sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita kenal lebih jauh sosok sang monster sebenarnya. Sosok yang aslinya gak serem, tapi justru tidak, tapi tersembunyi di sekitar kita. Karena dengan mengambil pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa, mempelajari alam semesta dan isi, menyusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar. Nah, itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggap. Ambillah lalu pandang satu-satu alat yang ada di dalam drone atau bahkan rencana. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk mencari hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi tidak semudah itu diperlukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa mengerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya. Itu kira-kira apa yang kalian tangkap tentang mempelajari matematika? Matematika seru, terus menyenangkan. Matematika itu bisa memecahkan semua masalah. Matematika dapat memecahkan semua masalah. Apalagi? Manfaatnya seperti apa? Manfaatnya yang dapat kalian lihat di video tadi. Iya, simpelnya begitu ya. Tanpa kalian sadari, sebenarnya ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu membuat sedemikian rupa rumus-rumus yang dapat kita pahami secara universal. Ya, contohnya seperti kalian belanja. Misalnya kalau kalian belanja suatu beras di pasar Badung sama di pasar Mengui, sama nggak nanti 1 kilogram beras itu yang kalian dapat? Bukan harganya, ya, tapi banyaknya 1 kilogram itu sama nggak? Sama kan, karena timbangannya itu pasti ukuran 1 kilogramnya itu pasti sama. Ya, jadi ada sebuah kesepakatan bahasa matematika yang bisa dipahami secara universal. Ya, hal-hal sederhana yang dapat kalian pahami. Jadi kalian jangan menganggap bahwa kenapa sih Bu harus kita belajar matematika. Jadi melalui matematika itu sebenarnya kalian dapat memahami seperti yang tadi isi dunia. Ya, dari misalnya kita tawar-menawar sebuah harga, kan itu menggunakan bahasa matematika juga, benar nggak? Ya, kalau dagangnya nggak ngerti, kalian nggak ngerti, sepakat nggak untuk melakukan penjualan dan pembelian itu? Enggak, ya. Jadi ada bahasa yang kita gunakan. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan ke logika matematika. Ya, logika matematika itu coba perhatikan video berikut ini. Nah, perhatikan lagi sekali videonya. Ayo kembali sebentar. Tolong mengangkat pohonnya. Ke halaman belakang rumah. Baik, Bu. Baik, Bu. Silahkan beribu sebelah rumah. Mau bersebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo nih, kita bantu ibu mengangkatnya. Sepertinya aku menurunkan daun kering di dalam daun ini sampai ya Kak. Karena beneran. Kenapa daun kering di dalam daun kecil ini aneh? Kan mereka sama berat. Sama berat. Iya deh.
logika. Logika. Kakak mau kasih pertanyaan ke adik. Coba adik jawab dengan benar ya. Oh, sudah Kak, adik akan mencoba menjawabnya dengan benar. Nah, begini pertanyaannya deh. Ayah Doni mempunyai 5 orang anak. Anak pertama bernama Reni, anak kedua bernama Rena, anak Apa saja yang kalian dapatkan? Berpikir secara logis atau berpikir secara sehat. Nah, itu berpikir baru secara logika. Sekarang ada logika matematika. Fungsi lain selain di dunia nyata seperti tadi, kalau kalian kaitkan dengan pernah belajar simulasi digital, kelas berapa kalian belajar simulasi? Kelas 10, apa aja yang diajarkan di mata pelajaran simulasi digital? Buat PowerPoint, apa lagi? Word, apa lagi? Excel, diajarin nggak di Excel itu kalian ngapain aja waktu belajar simulasi digital? Hitung-hitung rumus, menggunakan logika nggak dalam membuat rumus tersebut? Iya, itu merupakan salah satu manfaat kalian nanti mempelajari ini. Jadi, selain ilmu matematika itu dalam kehidupan sehari-hari, kaitan antara matematika dengan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain juga ada kaitannya, kayak pelajaran simulasi digital. Jadi, kalau kalian menggunakan Excel, pasti menggunakan rumus-rumus yang memerlukan logika, ya. Jadi kalian harus wajib mempelajari logika matematika. Nah, sebelum saya mengarahkan ke pelajaran logika, coba kalau tadi kalian lebih senang belajar lihat video atau lebih senang membaca atau gimana? Coba sampaikan ke saya. Yang lihat video siapa? Coba angkat tangannya dulu. Video? Semua di sini video. Yang baca? Nah, kadang ada nih kalian tuh nggak suka nggak suka video, bosan tuh. Gimana? Kalian sukanya apa? Tetap video? Yang baca buku bacaan atau apa? Nggak ada yang di sini? Berarti nggak suka baca ya? Oh, nggak suka. Ya, nanti deh saya berikan beberapa ini ya. Saya akan memberikan beberapa konten. Ada beberapa pilihan video-video yang silahkan kalian tonton yang dapat menjadi acuan kalian atau yang dapat menjadi referensi kalian. Dan selain video juga ada bacaan nanti. Silahkan kalian pilih video mana yang akan kalian tonton, atau kalau sudah bosan nonton video bisa artikel mana atau bacaan mana yang kalian tonton untuk lebih memudahkan kalian berdiskusi nanti, ya, berdiskusi baik dalam kelompok kalian masing-masing yang nanti akan kalian bagi. Tidak akan saya bagi maksudnya, ya. Oke, berarti semuanya lebih suka itu ya. Oke, ya. Jadi habis ini saya akan menjelaskan tentang. Nah, sebelum saya membagikan ini, jadi saya akan peta konsep deh dari belajar. Saatnya memasuki jam ketiga. Nah, perhatikan di sini. Alurnya kita belajar itu yang pertama logika matematika itu ada beberapa subbabnya. Ya, jadi logika matematika yang pertama ada pernyataan. Ya, dari pernyataan itu kalian akan mendapatkan yang mana merupakan kalimat tertutup dan yang mana merupakan kalimat terbuka. Kemudian ada ingkaran atau negasi. Dan yang berikutnya nanti ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk terdiri dari subbabnya disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi, karena ini kita pertemuan pertama, jadi materinya saya pusatkan ke pernyataan dan ingkaran negasi atau negasi yang sederhana. Oke, siap untuk belajar? Saya minta satu, berarti saya kirim coba ping Amika, saya kirimkan di share ke grup kelas ya, materi yang bisa didiskusikan. Iya ya. Yuk silakan duduk 55 kelompok, 55 orang, 55 kelompok. Iya. Di sini siapa namanya?
Sini. Ya. Kamu di sini di kelompoknya ini ya. Ya di sini. Esa di sini Esa. Eva. Oke, ini gabung jadi satu ya. Ini gabung dari satu. Berapa sih jumlahnya di sini? G kumpul ke sana 1 2 3 4 ya. Kumpul ke sana. Ya. Nah, perhatikan. Saya akan kirimkan link video ke Amika, jadi bisa di-share ke grup. Silakan kalian pilih konten yang kalian sukai, ya. Kemudian kalau yang nggak mau video, silakan dibuka konten bacaan yang juga saya kirim ke Amika. Oke, bisa dipahami ya? Worksheet itu LKPD, logika matematika itu, ya itu kan ada beberapa pertanyaan. Ya, disalin aja di buku kemudian dijawab. Nanti presentasi nih satu-satu, satu kelompok maju ke depan. Ya, jelaskan. Makanya sekarang cari jawabannya dengan diskusi bersama kelompok kalian. Ya, silakan diskusikan. Loading. Ya, ada beberapa worksheet. Yang pertama saya kirimkan worksheet LKPD, kemudian yang kedua gambarnya juga. Amika dikirim untuk link kontennya ya Amika. Iya. Ya silahkan dipilih. Atau nggak harus menggunakan dari saya. Kalau kalian dapat menemukan video yang memang membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD atau tugas ini, silahkan kalian menggunakan itu. Jadi tidak berpatokan dengan video yang saya berikan. Ya, kalau kalian menemukan bacaan atau video yang lain, dipersilahkan. Nih, kegiatan yang pertama itu pernyataan adalah, coba dicari. Oke, gimana diskusinya? Sudah berjalan dengan hangat? Masih tetap semangat? Oke, bagus. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan di sini, tidak hanya kalian dalam pengumpulan tugas atau penilaian yang akan saya berikan nanti, kalian dapat membuat rangkuman dari jawaban kalian itu bisa, atau kalian nanti bisa membicarakan atau mempresentasikannya di depan juga boleh, atau nanti ada yang berupa video. Jadi kalian satu kelompok itu ingin memvideokan jawaban kalian, atau membuat peta konsepnya nanti silahkan. Di kelas 11 sepertinya ada ruangan kosong, kalau kalian ingin tempat yang lebih tenang untuk membuat video, nanti bisa saya persilahkan di kelas sebelah. Ya, jadi itu tinggal dikirim aja, nanti itu masuk ke penilaian saya. Jadi nggak harus ya, nggak harus kalian buat di kertas. Sebagaimanapun kalian boleh mengeksplorasi diri kalian. Ya, gimana cara kalian membuat tugas ini menjadi sesuatu yang menarik. Oke? Oke, silakan saya kembalikan ke kalian. Agar oksigen di tubuh kalian semakin meningkat ya, jadi nanti bisa berpikir yang lebih logis lagi. Kita kan berbicara tentang logika ya. Ayo Amika, jangan diam. Mutar, mutar. Senyum.
Nah, Mika maju duluan. Ayo, ikutnya. Woi. Nih, dua. Nah, yuk. Ayo, berarti kelompoknya siapa yang maju? Yuk, maju kelompoknya Mika, maju ke depan. Yang lain saya harapkan tidak diam menanggapi, ya. Telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Dah, yuk silakan. Kita awali dengan salam pengajari. Perkenalkan, kami merupakan kelompok diskusi nomor 1. Iya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Putu Amika Apriliani, nomor absen 25, dan teman saya. Ya, coba yang lain yang di bangku jangan ribut dulu, biar bisa kita selesaikan diskusi ini dengan baik, ya. Yang pertama, pengertian dari kalimat tertutup. Kalimat tertutup merupakan yang lain, suaranya masih kedengaran. Baik, saya ulangi. Pengertian dari kalimat tertutup. Kalimat tertutup merupakan kalimat yang sudah dinyatakan benar atau salah. Kalimat tertutup juga dapat bernilai hanya benar dan salah saja. Contohnya akan dipaparkan oleh Ibu. Contoh dari kalimat tertutup. Pertama adalah Danau Tamlingan terletak di kawasan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Berikutnya matahari terbit dari timur. Berikutnya 6,612. Berikutnya adalah Bali merupakan pulau Seribu Pura. Berikutnya adalah Indonesia negara maritim. Berarti akan menunjukkan sama saya. Dua, kemudian kalimat terbuka. Kalimat yang belum diketahui nilai-nilainya. Contohnya akan diketahui. Yang lain tolong diperhatikan. A. Dikurangi suatu tindakan akan menghasilkan 4. 2. Besok hujan. 3. A. Merupakan virus yang berbahaya bagi manusia. Suaranya seperti tidak buat konsen. Gimana kalau kita tulis saja di depan? Bisa? Jadi dengar nggak yang disampaikan oleh teman kalian? Kita tulis saja di depan, ya. Jadi kalian bisa analisis bahwa yang lain saya minta tolong untuk menganalisis benar nggak atau kalimat yang dibuat ini sesuai nggak dengan apa yang kalian dapatkan, ya. Karena kalau berbicara cepat-cepat saya rasa kalian di bangku tidak menangkapnya terlalu jelas, ya. Coba ditulis saja pertanyaan, contohnya aja langsung pernyataan gilir-giliran, ya. Jadi kita bandingkan nanti antara keempat kelompok. Tertutup merupakan kalimat yang sudah dinyatakan, sudah diketahui pasti kebenaran. Sudah diketahui pasti Benar atau salahnya. benar atau salahnya, ya. Kelompoknya Amika bilang kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya. Coba yang lain dianalisis kalimatnya itu, coba dibilang Danau Tamlingan terletak di Buleleng, kemudian matahari terbit dari timur, 6 ditambah 6 sama dengan 12, Bali merupakan pulau Seribu Pura. Nah, coba ada yang mau menanggapi nggak? Atau ada yang punya yang setuju atau yang mempunyai pendapat berbeda? Coba diangkat tangannya. Yang setuju? Setuju atau pokoknya sampaikan aja pendapat kalian. Angkat tangannya, kenapa setuju? Angkat, coba belajar bicara. Ayo, nggak apa-apa. Bali memang merupakan pulau Seribu Pura. Oke, lanjut. Yang benar saja. Amika ditanyakan sama Bagus, itu contohnya apa namanya? Siapa namanya? Nopi, sorry. Ya, Nopi menanyakan
Apakah itu semua hanya bernilai yang benar? Coba ditanggapi. Oh, Novi menanyakan, ada nggak contoh yang salahnya? Coba dari kelompok lain ada nggak yang membuat, atau dari kelompoknya Novi? Pertanyaan Novi berarti dijawab sama ini ya, jangan jawab sendiri ya. Ya coba buat soalnya, coba buat contohnya ya. Nah, oke, ya. Coba buat, nah. Ya sebelahnya, sebelahnya. Iya. Ya. Nah, itu artinya si Novi sudah menganalisis jawabannya si kelompoknya Amika. Ya, jadi saya harap kalian yang lain juga dianalisis jawaban temannya apakah sesuai dengan yang kalian dapatkan atau tidak. Ya. Semua orang harus lihat. Bandung adalah Ya, siapa namanya yang maju? Sana buat apa sana tanah? adalah ibu kota provinsi Bali. Badung adalah ibu kota provinsi Bali. Gimana? Benar atau salah dia yang apa ya? Yang dia buat benar atau salah? Coba satu-satu angkat tangan. Yang dia buat benar atau salah? Apa? Benar itu pernyataan salah. Ya, itu benar ya yang disampaikan sana tanah benar, tapi yang dibuat merupakan suatu pernyataan yang bernilai salah. Ya. Lanjut mau nanggapin apa? Yuk. Yang mana benar? Gimana? Coba ada lagi? Coba, ayo. Ada mau contoh yang lain? Ayo, maju aja dulu, diskusi dulu, kita diskusi. Coba, karena semakin banyak contoh soal, nanti semakin kalian tahu apa jawaban yang diminta. Ya. Tadi apa? Dia, ya, ya, sudah diketahui benar atau salahnya. Ya, jadi dia sudah diketahui nilainya benar atau salahnya. Ya, berarti ini jadinya Danau Tamblingan terletak di Buleleng, benar nggak? Ya, berarti ini benar, bernilai benar. Dia merupakan kalimat tertutup. Matahari terbit dari timur, berarti pernyataannya bernilai 26 tambah 6 sama dengan 12, benar. Yang ini Badung terletak di ibu kota provinsi, Badung adalah ibu kota provinsi Bali? Salah. Tapi dia merupakan jenis kalimat Edo dicari temannya di depan. Ya, ini 4 kurangi 1 sama dengan, berarti nilainya adalah, aduh, kalian dikasih gitu baru nomor 1 ya. Nih ya. Berarti ini ya, ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah, ya. Berarti bukan berarti teman kalian ini jawabnya ke depan dia salah. Berarti dia pintar membuat suatu pernyataan tertutup yang bernilai salah. Jadi kita lanjutkan ke diskusi berikutnya, kalimat terbuka. Ya, coba menghadapnya ke depan, jangan belakangi teman-teman ya. Gimana temannya bisa lihat jawabannya ya? Yuk, hadap ke depan Adi, jangan ditutupin yang di depan biar dibaca ya. Bukan P. Negasi itu yang tanda itu artinya bukan atau negasi. Bukan P, P adalah salah. Ketiga, tabel kebenaran dari negasi. Tabel kebenaran dari negasi. Tolong lihat teman-teman.
Di buku juga ada. Buat kalimat sentral dari negasi dan Perhatikan contoh negasinya, benar nggak? Coba. Baca dulu biar temannya tahu. bila sentral dari negasi. Bukan P yang udah Ya. B itu P aja. P. Besi memulai jika dipanaskan. Bukan P, besi tidak memulai jika dipanaskan. Boleh P, P Jakarta adalah ibu kota. Diskusi hari ini. Oke, terima kasih. Tadi diskusinya sudah bagus sekali. Ada interaksi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah mau menanggapi jawaban kalian. Kita akan memasuki akhir dari pembelajaran hari ini. Dimana yang pertama, siapa yang mau memberikan refleksi ke depan? Menjelaskan, menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari. Kemudian gimana sih perasaan kalian hari ini? Kegiatan, ayo maju ke depan sini dah, saya mau nanya. Angkat tangannya dong, nggak usah malu-malu. Ayo. Adi, sini Di. Ayo Di, sini Di, nggak apa-apa Di. Adi, gimana perasaannya ikut belajar hari ini? Hanya senang, ya cepat mengerti dan Benar. Berarti benar loh. Kalian kok ketawa, dia kan cepat mengerti. Terus apa lagi nih? Terus nih apa lagi? itu jualan. Gitu aja. Itu aja, tapi kurangnya saya lapar. Oh, dia udah mau istirahat, kelaparan ya dia. Tadi sebenarnya boleh makan, minum silahkan ya, asalkan tidak mengganggu aktivitas kalian selama ini ya. Cuma jangan minggat ke depan aja. Bu, saya haus, permisi sebentar, minum keluar kelas ini loh, jangan keluar ke kantin. Minum boleh, dipersilahkan ya. Jadi daripada kalian selekak dikeraskan, saya khawatir jadinya ya. Oke, apa lagi itu? Oke, cowok, cewek sekarang, yuk. Sudah menyatakan perasaannya hari ini, siapa mau? Triana, Novi, siapa? Ayo yang lain deh dulu sekarang. Ayo, maju ke depan. Ayo, maju. Ayo. Siapa? Ayo maju. Gak apa-apa. Siapa namanya? Angel, gimana Angel perasaannya hari ini ikut pelajaran? Biasa aja. Terus? Kan jujur. Terus nggak apa-apa kan jujur terus? Pelajaran ini senang sih. Saya kan pakai Apa? Coba sampaikan sini sama teman-temannya. Senang sih bisa belajar tentang negasi, tentang Terus? apa itu kalimat terbuka. Terus kalimat tertutup, kalimat terbuka, apa lagi? Itu aja. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Oh, ini semangat sekali dia. Yuk cepat. Ya. Gimana? Ayo sampaikan dulu apa aja pembelajarannya hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan hari ini, yang pertama kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari kalimat tertutup, pengertian contoh-contohnya dan juga apa itu pengertian dari kalimat terbuka dan juga contohnya. Dan yang kedua itu kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari negasi dan juga contohnya dan juga beberapa tabel kebenaran dari negasi. Nah, itu aja. Kira-kira untuk pembelajaran yang dapat kita perbaiki di pertemuan berikutnya, ada yang mau memberikan masukan sehingga memang lebih memperbaharui atau memberikan kalian semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran berikutnya, karena berikutnya kita akan belajar tentang implikasi ya. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang pernyataan majemuk. Jadi siapa yang ingin mengungkapkan gimana sih pembelajaran berikutnya agar kalian lebih semangat lagi, coba disampaikan aja di sini.
menurut saya untuk pembelajaran berikutnya kita bisa melanjutkan sistem kelompok seperti ini, karena menurut saya kelompok seperti ini kita dapat berdiskusi dengan teman dan juga kelompok lain secara spesifik. Jadi kalau misalnya kita belajar individual sendiri-sendiri itu menurut saya kurang, dan mungkin teman-teman ada yang bosan gitu. Oh, ada yang bosan. Siapa yang suka kelompok sebenarnya di sini? Yang sendiri siapa? Nggak ada? Oh, Mika aja ya. Nggak apa-apa Mika. Jadi nggak apa-apa. Nggak harus kalian belajar kelompok. Kalau mau berdiri sendiri silahkan. Ingin belajar dengan teman juga silahkan, atau ingin belajar dengan saya silahkan. Artinya saya di sini sebagai guru akan memfasilitasi kalian. Oke, kalau gitu terima kasih sudah memberikan kesimpulan hari ini. Ya, terima kasih juga untuk hari ini, berarti dengan diberikan kesimpulan oleh Novi, berarti maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Tadi diawali dengan doa, maka sekarang akan diakhiri dengan doa. Ya, silakan berdiri dulu. Boleh, ngapain? Ayo. Baik teman-teman, untuk kita mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita berdoa. Menurut saya, agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang Ibu. Siang Bapak. Gimana tadi mengajarnya di kelas? Menyenangkan. Menyenangkan ya? Iya. Oke, tadi saya lihat anak-anak begitu antusias sekali di kelas. Mereka benar-benar semangat sekali belajarnya di kelas Ibu. Nah, sebelum kita mulai percakapan kita akan bercakap-cakap nih tentang area pengembangan yang sempat kita sepakati sebelum Ibu mengajar di kelas. Kita sudah menyepakati untuk saya mengobservasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum saya memberikan komentar terkait dengan hasil observasi, kira-kira apa yang Ibu rasakan ketika mengajar di kelas? Yang saya rasakan setelah awalnya kita kan ada pasca observasi ya Pak ya, Bapak memberikan penanaman tentang bagaimana diferensiasi proses, kemudian produk dan kontennya. Jadi menurut saya pelaksanaannya itu lebih menjerumus ke anak-anak. Jadi apa yang anak-anak inginkan, kemudian dari berbagai macam karakter anak-anak itu saya sudah berusaha untuk memberikan penerapan yang berbeda-beda kepada mereka. Jadi Ibu sudah menggali informasi ke anak-anak. Nah, kira-kira Ibu sudah nggak kira-kira terlaksana pembelajaran berdiferensi yang Ibu rencanakan di awal? Kalau menurut saya sih di setiap cakupannya saya sudah berusaha untuk menanamkan itu. Sudah ya. Itu kan ada pembelajaran diferensiasi konten, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi proses, dan yang terakhir itu apa namanya? Produk. Oh iya, berdiferensiasi produk. Nah, kalau berdiferensiasi konten kira-kira sudah Ibu laksanakan ya kelas? Sudah, di mana sebenarnya sih saya sudah memberikan beberapa konten yang dari dalam diri saya sendiri, yang saya siapkan. Tapi ketika pelaksanaan, anak-anak kan ingin mencari konten-konten yang mereka dapatkan sendiri. Jadi saya membebaskan itu, baik menggunakan konten-konten yang sudah saya sediakan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ininya, mereka bisa mencari konten-konten yang sesuai dengan yang mereka inginkan, begitu. Baik nanti di buku, literatur-literatur yang ada di buku, atau berupa video YouTube yang mereka cari sendiri, atau artikel-artikel yang mereka cari sendiri. Jadi sudah banyak sekali mungkin konten materi yang diberikan ke anak-anak. Lebih dibebaskan sih mereka untuk menyesuaikan yang mereka ingin capai nanti. Nah, kalau berdiferensiasi proses kira-kira sudah terlaksana belum? Kalau di diferensiasi proses yang saya ini kan adalah pertama, anak-anak yang ingin belajar kelompok itu sudah saya coba untuk bagi berkelompok, tapi ada sih dalam penerapannya ketika mereka melakukan
kelompok ada beberapa siswa yang memang tidak ingin sebenarnya belajar secara kelompok, artinya dia lebih suka belajar secara sendiri gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memaksakan itu, cuma itu kita di dalam proses itulah kita mendekati anak-anak yang memang ingin belajar sendiri dan berkelompok itu. Iya, betul sekali. Jadi bisa anak-anak diperbolehkan untuk kelompok karena nggak bisa memaksakan ini mereka, terutama anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada temannya. Mereka kan kadang-kadang nggak ingin nih bergabung sama teman-temannya yang kemampuannya mohon maaf lebih lambat daripada dirinya. Itu mereka ingin sendiri aja gitu, nggak bisa memaksakan. Tapi untuk anak-anak yang berkelompok tetap dicoba untuk yang mempunyai kemampuan untuk bisa membimbing teman-temannya dalam berdiskusi seperti itu. Nah, kita lanjut Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, kira-kira sudah dilakukan nggak kira-kira? Sudah. Sebenarnya yang saya lakukan ketika berdiferensiasi produk itu adalah pertama menjelaskan ke anak-anaknya bahwa hasil yang mereka nanti boleh buat itu adalah berupa poster atau berupa rangkuman, kemudian berupa video. Tapi ketika saya menjelaskan lagi ke anak-anak, kebanyakan mereka ingin langsung presentasi aja cepat gitu, merangkum, dibanding mereka harus ketika diarahkan untuk membuat video, mereka malah nggak begitu gitu. Menurut mereka mungkin terlalu repot seperti itu. Tapi di dalam pembelajaran sudah saya arahkan begitu. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan. Juga sudah melakukan kegiatan diferensiasi baik itu konten, proses ataupun produk. Nah, di sini saya akan dari kacamata saya ada banyak sekali catatan yang saya dapatkan. Nah, tetapi catatan yang saya dapatkan ini sebagian besar hampir seluruhnya sudah sesuai dengan apa yang Ibu ungkapkan tadi. Misalnya untuk kegiatan diferensiasi proses, misalnya membagi kelompok untuk melakukan diskusi juga sudah muncul di dalam kelas. Nah, di sini Ibu sudah mengajak anak-anak untuk berdiskusi, boleh berdiskusi secara kelompok ataupun secara individu. Nah, walaupun nanti yang namanya diskusi kan harus berkelompok, nggak boleh di individu Ibu ya. Nah, kemudian juga di sini saya punya catatan guru sudah membagikan konten materi secara beraneka ragam, baik itu video dan juga bacaan. Nah, di sini anak-anak juga sudah Ibu berikan kesempatan untuk mencari konten materi di luar dari yang Ibu berikan itu ya, bisa dari internet dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga dalam catatan saya guru mempersilahkan murid untuk mencari materi di berbagai sumber belajar. Itu juga sudah termasuk diferensiasi proses dan juga konten juga termasuk di situ. Kemudian untuk diferensiasi produk, nah di sini juga sudah masuk ke dalam catatan saya. Ibu juga sudah tadi sempat menjelaskan. Nah, di sini Ibu memberi kebebasan untuk mengerjakan tugas, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, ataupun tertulis. Nah, di sini ternyata anak-anak sudah diberi kebebasan, ternyata mereka memilih presentasi langsung dengan menulis di bukunya Ibu ya. Jadi dalam catatan saya sudah untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sudah terlaksana. Di sini ada proses, konten, dan juga produk. Ya, untuk rencana tindak lanjutnya kira-kira Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lanjutkan ke depannya? Untuk lanjutkan mungkin bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di semua materi, rencananya sih seperti itu. Jadi bisa melanjutkan intinya Ibu akan semakin menggali diri Ibu, itu maksudnya ya, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu di pelajaran dengan topik-topik yang berbeda. Ya. Kemudian untuk, kira-kira bagaimana aktivitas nih untuk pengembangan diri selanjutnya nih? Aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan itu seperti apa kira-kira? Misalnya berdiskusi dengan guru lain dalam satu mapel untuk ikut melakukan pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin mengajak murid belajar di luar kelas, menikmati alam mungkin, atau yang lain mungkin. Benar.
Karena saya matematika, sebenarnya hal yang saya inginkan gimana anak-anak itu lebih merasakan manfaat dari belajar matematika itu sesungguhnya gitu. Inginnya sih seperti itu, cuma karena mereka kan basicnya adalah anak-anak dari SMK yang memang tujuannya adalah ingin terjun langsung ke industri seperti itu, ingin merasakan apa sih manfaat langsungnya nanti ketika dia tamat dari SMK ini untuk dia pakai matematika ini di industri. Seperti itu sebenarnya tujuannya. Oh, jadi intinya ya, bagaimana nanti mengembangkan pembelajaran yang memang nanti materinya ataupun proses belajarnya itu yang terjun langsung ya, ke apa namanya kehidupan mereka nanti Iya. di industri gitu ya. Nah ini kalau tujuan yang hendak dicapai sudah jelas mungkin ya, yang seperti Ibu katakan bagaimana melengkapi diri mereka, mempersenjatai dalam tanda petik, mempersenjatai ketika mereka akan terjun ke Iya. dunia industri. Nah kemudian kalau ukuran keberhasilannya kira-kira gimana Bu? Nah itu dah saya apa ya? Mungkin sebenarnya dengan pertama pembekalan dari coaching yang Bapak sampaikan itu menumbuhkan saya untuk bagaimana kita menggali lagi karakteristik siswa, kemudian potensi yang ada di dalam diri siswa, kemudian sekarang itu juga apa sih sebenarnya yang mereka harapkan dan inginkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi saya rasa kalau misalnya apa yang mereka sudah inginkan dan kita mencoba untuk menerapkan, saya rasa sih mungkin akan tercapai walaupun tidak 100% sepenuhnya gitu. Artinya kalau saya rangkum bikin kesimpulan, artinya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Ya, Jadi nyambung gitu jadi ya. nyambung. Kita harus menggali juga, kadang kita harus apa sih yang mereka inginkan itu tidak yang kita tanyakan dulu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Jadinya dengarkan suara Dengarkan hati dari suaranya murid ya. mereka ya. Dengarkan suara dari murid, Tujuannya kemudian mereka apa sih sekarang belajar matematika gitu. Kemudian jadi ketika kita mencoba memberikan apa yang mereka inginkan, mereka pasti respon ke kita. jadi kalau itu sudah nyambung, jadi Iya. itu ukuran Adanya keberhasilannya. chemistry lah. Ya, kemudian kira-kira pendukung, nah kira-kira apa yang bisa menjadi pendukung nih dalam hal menuju keberhasilan tadi? Terutama saya kan harus memperbaiki diri saya sendiri dulu. Kayak belajar sama Bapak pun juga kan termasuk step untuk mencoba memperbaiki diri, kemudian menanyakan juga ke teman sejawat atau melakukan pelatihan atau pengembangan diri lainnya, karena kan pembelajaran itu kan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita nggak tahu nih perubahan-perubahan yang akan terjadi selama ini, karakter siswa dari yang dulu menggunakan kita bilang KPSP sampai sekarang merupakan zaman dari generasi Z, itu kan merupakan karakter siswa juga berbeda-beda, cara menangani juga harus berbeda seperti itu. Jadi lebih mendalami gimana karakteristik siswa serta kebutuhan yang ada terutama di SMK ini. Jadi dalam hal ini ya seperti teman sejawat itu Ya. mungkin dapat menjadi pendukung ya untuk keberhasilan nanti pengembangan diri Ibu untuk bagaimana sih memicu atau memacu anak-anak mendapatkan ilmu yang sesuai dengan masa depan mereka nanti di industri. Nah kemudian kira-kira waktu, kapan mungkin Ibu akan mulai lakukan atau mungkin berapa lama mungkin targetnya kira-kira Ibu? Semester depan ini mungkin baru mulai, kan hari ini akhir Oh iya, semester ya semester Bapak ya. depan Ibu, ya semester depan, jadi Ibu Iya. sudah akan melakukan hal Iya. itu di kelas. Oke, mungkin nanti kita akan ketemu lagi Bu ya di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas nih aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan kira-kira berhasil atau tidak. Nah, mungkin saja nanti saya belajar dari Ibu apa yang sudah Ibu lakukan itu bisa saya lakukan juga di kelas. Tapi kayaknya belajarnya dari Bapak. Ya, terima kasih Ibu ya Iya. atas waktunya. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Oke, terima kasih.